Pemirsa, sebuah mobil pelayan masyarakat desa yang membawa 4 penumpang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan truk tangki di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. 1 orang tewas, 4 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden berawal saat mobil jenis minibus melaju dari arah timur Kabupaten Pamekasan menuju ke arah barat Surabaya. Sesampai di Jalan Raya Sujati Camplong, Kabupaten Sampang, mobil yang dikemudikan oleh M. Jumali tiba-tiba oleng ke kanan jalan. Pada waktu bersamaan, sebuah truk tangki melaju dari arah berlawanan menuju ke timur. Namun karena jarak kedua kendaraan terlalu dekat, membuat minibus tak bisa menghindar dan menabrak badan truk hingga terpental ke kiri jalan dan menghantam warung buah di pinggir jalan. Korban meninggal dunia merupakan sopir minibus yang terjepit di kabin kendaraan, sementara 4 penumpang lainnya mengalami luka serius dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Sepasang pengendara motor tewas akibat terlibat kecelakaan dengan sebuah minibus di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang, Sumatera Selatan. Peristiwa bermula saat sepeda motor yang dikendarai oleh Suparno melaju dari arah Simpang Lubuk Bakung menuju Jalan Arah Sukasari. Saat tiba di perputaran ban di arah belakang, muncul sebuah minibus berwarna putih melaju dengan kecepatan tinggi, menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Suparno dan temannya hingga terpental ke aspal. Usai menabrak, pengendara minibus langsung melarikan diri. Banjir bandang yang melanda Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi tidak hanya merusak rumah warga. Bangunan sekolah dasar negeri pun tak luput mengalami kerusakan parah. Banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi membuat fasilitas umum ikut rusak. Salah satunya Sekolah Negeri Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. 6 ruang kelas dan ruangan guru rusak berat akibat terjangan banjir dari luapan Sungai Cisolok yang terjadi kemarin sore. Para siswa terpaksa harus diliburkan dalam waktu yang belum bisa ditentukan. Fasilitas penunjang sekolah ikut rusak dan hanyut terbawa banjir bandang. Pihak sekolah berencana akan memindahkan proses belajar mengajar. Sementara itu, akibat hujan disertai angin kencang, atap bangunan di 3 ruangan kelas di salah satu sekolah menengah pertama di Cianjur, Jawa Barat roboh. Beginilah pemirsa kondisi 3 ruang kelas di SMPN 1 Cikaluyu, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat. Akibat hujan disertai angin kencang yang terjadi beberapa hari terakhir ini membuat konstruksi atap yang terbuat dari baja ringan di 3 kelas ini roboh. Beruntung saat peristiwa terjadi, para siswa sudah tidak ada di dalam kelas dan sudah berada di rumah masing-masing. Sementara itu, untuk proses belajar, para siswa tetap dilakukan di ruangan OSIS, laboratorium, dan perpustakaan. Pemirsa, banjir di Kota Semarang naik kembali setelah sehari sebelumnya sempat surut. Banjir pada hari Selasa ini, air bahkan sudah masuk ke wilayah kota di beberapa titik. Banjir di Kota Semarang terjadi karena curah hujan yang turun cukup deras pada Selasa sejak malam hingga pagi. Selain di Jalan Pantura Kaligawe, banjir kali ini ada sebagian yang sudah masuk kota. Arus kendaraan pun tersendat, bahkan beberapa sepeda motor mogok karena pengendara nekat menerjang banjir. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Artis Nikita Mirzani divonis hukuman 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam kasus pemerasan terhadap Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa siang. Pemirsa, Hakim Ketua Hairul Saleh menyatakan majelis hakim menilai Nikita tidak terbukti atas dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU sehingga membebaskan ibu 3 anak itu dari dakwaan pencucian uang. Namun Nikita Mirzani terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pencemaran dan pemerasan terhadap Reza Gladys. Vonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 3 bulan penjara ini jauh di bawah tuntutan jaksa yang menuntut
Nikita dengan kurungan 11 tahun penjara. Sebelumnya Nikita Mirzani ditangkap dan ditahan di rutan Pondok Bambu sejak 4 Maret 2025. Nikita dan asistennya Ismail didakwa melakukan pengancaman melalui sarana elektronik terhadap Reza Gladys. Keduanya juga dijerat atas tuduhan pencucian uang. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 5. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak melaporkan jumlah kuota haji Indonesia untuk tahun 2026 mencapai 221.000 jemaah. Pemaparan tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR RI di Gedung Parlemen DPR RI Senayan. Dalam penjelasannya, Dhanil menyebut total kuota 221.000 terbagi menjadi 2, yakni kuota reguler sebanyak 203.302 atau sekitar 92%. Sedangkan kuota jemaah haji khusus berada di angka 17.680 jemaah atau 8%. Sementara itu untuk biaya penyelenggaraan haji disusul dengan ada di angka 88,4 juta rupiah. Angka ini turun 1 jika dibandingkan BPIH tahun lalu. Dan pemirsa, langsung saja kita bergabung dengan rekan Brilian Syaheran yang berada di gedung DPR Senayan. Brilian, selain kuota haji dan usulan biaya haji, apalagi poin-poin yang dibahas dalam rapat Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI? Baik Windy dan juga pemirsa, betul sekali hari ini Komisi 8 DPR RI bersama dengan Kementerian Haji dan juga Umroh ini melakukan rapat kerja dan rapat panitia kerja di 2 sesi hari ini yang diikuti juga dengan perwakilan dari Kementerian Imigrasi, Kementerian Kesehatan hingga Kementerian Perhubungan. Adapun Windy, selain dari 2 poin tadi, ini terdapat sejumlah poin penting lainnya. Yang pertama adalah keberangkatan jamaah haji yang nanti akan disesuaikan sesuai dengan proporsi atau kuota yang sudah diberikan oleh masing-masing provinsi. Dan tadi Dhanil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan juga Umroh ini menyatakan bahwa nantinya akan ada 10 provinsi yang akan ditambahkan kuotanya, sedangkan 20 provinsi lainnya ini akan dikurangi dari jamaah kuotanya. Dan juga nantinya ini akan masa tunggu untuk jamaah haji ini dari 47 tahun ini akan diturunkan, disamaratakan di 26 tahun. Dan ini mengikuti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Dan untuk skema kuota ini nantinya akan dipertahankan selama 3 tahun ke depan. Adapun untuk usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji tadi sudah disebutkan bahwa nantinya ada 88,4 juta rupiah yang ini terbagi menjadi 2, yakni sebesar 62% nanti akan ditanggung penuh oleh calon jamaah haji, sedangkan 38%-nya atau sekitar 33,4 juta rupiah akan menggunakan dana optimalisasi atau dana manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji begitu. Dan juga selain itu akan membahas layanan akomodasi, konsumsi hingga transportasi. Untuk sementara demikian, Windy, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brilian Syaheran mengabarkan langsung dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Pemirsa, akses utama yang menghubungkan 2 desa di Kabupaten Blora, Jawa Tengah lumpuh total. Jembatan penghubung 2 desa tersebut ambruk setelah pondasinya tak mampu menahan derasnya aliran air akibat hujan lebat. Insiden jembatan ambruk terjadi pada Minggu 26 Oktober 2025 setelah wilayah Blora diguyur hujan deras selama berjam-jam. Untuk mengatasi lumpuhnya akses, warga bersama petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR bahu-membahu mendirikan jembatan darurat. Sayangnya, jembatan darurat ini hanya mampu dilalui oleh kendaraan roda 2. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Blora kini diminta bergerak cepat agar pembangunan jembatan permanen dapat segera dilakukan sehingga aktivitas warga bisa kembali normal. Sebuah aksi penyelamatan dramatis dilakukan di Klaten, Jawa Tengah.
Nenek Salinem berhasil diselamatkan petugas gabungan setelah tercebur ke dalam sumur sedalam 12 meter. Kondisi korban yang lemah dan sumur yang sempit membuat evakuasi berlangsung cepat namun secara ekstra hati-hati. Dengan menggunakan katrol, petugas mengangkat Nenek Salinem 69 tahun dari kedalaman sekitar 12 meter. Selain kondisi sumur yang dalam dan sempit, kondisi korban yang mulai lemah membuat petugas harus bergerak cepat namun ekstra hati-hati. Korban diduga terpeleset ketika akan memeriksa pompa air sumur yang tiba-tiba mati. Tetangga yang mendengar suara minta tolong datang memeriksa dan melihat korban berada di dasar sumur. Usai berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan medis. Pemirsa, kabar terbaru dari kereta cepat Wush akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyelidiki dugaan penggelembungan anggaran dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Hal tersebut diungkapkan pertama kali oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Komisi Anti Rasuah melakukan penyelidikan terhadap dugaan penggelembungan anggaran alias markup proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur menyatakan, penyelidikan biasanya dilakukan tertutup sehingga tak dijelaskan kapan proses penyelidikan dilakukan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut proses penyelidikan tertutup didasari atas 2 jalan investigasi, yakni via laporan aduan dari masyarakat atau pengembangan perkara dari KPK. Yang menarik, Budi Prasetyo akhirnya mengungkap telah melakukan penyelidikan dugaan penggelembungan anggaran sejak awal tahun 2025. KPK pun mengimbau masyarakat untuk menyampaikan informasi atau data terkait kereta cepat Wush ke KPK. Komisi Anti Rasuah butuh memverifikasi keterangan dari pengembangan kasus maupun laporan masyarakat. Lantas apa bukti krusial yang dapat digunakan KPK untuk membuktikan adanya dugaan markup anggaran? Tim TV One mengabarkan. Kabar mengejutkan tentang dugaan upaya penyuapan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengemuka seiring langkah tegas kepala negara yang getol memburu koruptor dan mafia pengeruk sumber daya alam. Hal itu disampaikan langsung oleh adik Prabowo Hasyim Joyo Hadikusumo. Hasyim mengungkapkan ada orang nekat yang hendak menyogok Presiden Prabowo dengan uang senilai $1 miliar Amerika Serikat atau sekitar 16,5 triliun rupiah. Hasyim Joyo Hadikusumo membawa kabar mengejutkan tentang ulah segelintir taipan yang berani merayu Presiden Prabowo Subianto dengan gepokan dolar. Iming-iming ini seiring langkah tegas Prabowo yang tengah getol memburu dan menangkap pemakan uang rakyat serta para mafia pengeruk sumber daya alam. Menurut Hasyim, kakaknya, Prabowo Subianto ditawari $1 miliar Amerika Serikat atau setara dengan 16,5 triliun rupiah. Kenapa telepon? Saya mau cerita aja, saya baru mau disogok orang. Oh ya? Disogok orang. Berapa dia tawarkan? 1 miliar. Oh, 1 miliar. 1 miliar rupiah. 1 miliar dolar kamu. Ya Pak Fahri udah dengar ya ceritanya. Saya buka aja. Orang-orang nekat, presiden kita mau disogok $1 miliar. So what did you say? Yeah, I told them to. Saya nggak boleh sebut apa gitu.
I told him to move. Ya, berdengar ya, ngerti kan? Tak hanya Prabowo, Hashim juga mengaku dirinya pernah juga hendak diberi uang senilai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat dari orang yang tak diungkap identitasnya. Berapa bulan kemudian, saya datang ke kakak saya. Kamu mau disogok 1 miliar dolar? Kamu suruh pergi. Saya baru mau disogok 1,5 miliar dolar. Demi Kristus Yesus, Pak. Saya orang Kristen, Pak. Habib Hashim. Saya bukan pejabat, mau dikasih 1,5 miliar dolar. Saya hitung-hitung 25 triliun, Pak. Saya. Dan waktu saya menolak Pak Mahfud, saya lihat dia kaget. Ini perjuangan yang kita hadapi. Kita berbuat baik atau coba buat, setan-setan datang, Pak. Setan datang ke Prabowo, tapi ternyata Tuhan Yang Maha Kuasa juga melindungi dia. Tuhan jaga saya. Ini yang kita hadapi, ancaman bangsa Indonesia hadapi. Lantas, siapa sosok yang dimaksud Hashim itu? Mungkinkah ada kaitannya dengan kelompok yang kini terusik dengan kelangsungan bisnisnya setelah terlilit kasus hukum? Dan mengapa Hashim tak melaporkan upaya penyuapan ini? Di level presiden, ya dia hanya punya kewenangan memutuskan, gitu. Nah karena itu apa nih putusan apa atau kebijakan apa yang dicoba disuap, gitu. Nah itu yang juga harus dijelaskan. Nah artinya apa? Artinya kalau ada kemudian pihak ya yang berusaha mendekati presiden ya untuk dengan segala cara ya, apakah dengan suap atau memberikan apa dan sebagainya, saya kira itu ditujukan pada itu tadi yang saya katakan, bagaimana presiden harus mengambil kebijakan A, B, atau C. Sejak menjabat, Prabowo memang menunjukkan komitmennya menciptakan pemerintahan yang bersih. Prabowo tak sungkan menyinggung pengusaha nakal serta mereka yang ingin membuat rakyat terus miskin. Prabowo melabelinya sebagai penganut paham Serakahnomics. Ada fenomena baru. Ya, saya kira tadinya mazhab ini, mazhab itu. Ini ada mazhab baru ekonomi itu. Yang saya sebut mazhab Serakahnomics. Ini sudah liwat, nggak ada di buku. Langkah bersih-bersih pemakan uang rakyat juga terus dilakukan Prabowo. Presiden memberi keleluasaan penegak hukum menangkap koruptor tanpa tebang pilih. Misalnya, Kejaksaan Agung dalam menuntaskan kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah. Dari kasus itu, penegak hukum berhasil mengembalikan uang senilai 13,25 triliun rupiah ke kas negara. Selain itu, di bawah komando Prabowo, Kejaksaan Agung juga berhasil membongkar kasus korupsi minyak mentah di PT Pertamina dan menjerat pengusaha Riza Khalid yang selama ini dikenal sebagai sosok yang tidak tersentuh hukum. Apakah karena ini ada kelompok yang ingin menyuap Prabowo agar kasusnya tak terusik? Soal Pak Hashim, Mas, yang bilang ada upaya orang nekat untuk menyogok Pak Prabowo, itu benar, Mas? 1 miliar US dollar. Itu gimana, Mas? Memang ada orang-orang nekat seperti itu? Kira-kira begitulah. Oke, thank you. Tentunya upaya penyuapan kepada kepala negara adalah perkara serius yang sudah semestinya ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Karena memang ini masih semacam pengakuan, dan pengakuan ini mungkin adalah janji-janji dari seseorang ya, masih dan kita tidak tahu juga apakah
janji-janji atau keinginan itu sudah direalisasikan atau tidak. Ya, apakah saat Pak Hasim mengatakan demikian, benda yang mau disogok itu, sudah dipegang atau belum? Ya, jadi kita tidak tahu sama sekali. Oleh karena itu, ya saya menilai lebih kepada aspek moralitas, ya. Jadi apakah kemudian ini bisa diusut ya sampai kepada proses penegakan hukum, ya saya pikir itu kan panjang ceritanya, ya itu kan masih panjang dan tentu ini membutuhkan syarat-syarat ya. Kalau informasi ini sudah terbuka seperti ini, ya, saya kira penegak hukum, apakah itu KPK atau kejaksaan, gitu ya, itu sudah bisa masuk gitu. Artinya tanpa harus ada pengaduan atau pelaporan gitu ya. Karena ini tindak pidana yang umum, bukan tindak pidana delik aduan gitu yang harus diadukan gitu. Bukan. Begitu orang melihat kejahatan, siapapun yang mendengar dia punya kewajiban untuk melaporkan. Termasuk KPK atau kejaksaan atau penegak hukum punya kewajiban untuk memproses itu. Kalau sudah mendeteksi atau mendengar ada satu indikasi tindak pidana yang akan terjadi. Langkah tegas Prabowo menangkap koruptor memang telah mengusik banyak pihak. Seluruh elemen negara tentu tak boleh diam mendukung langkah Prabowo mewujudkan pemerintahan yang bersih. Pemirsa, 600.000 lebih warga Jakarta terlibat dalam aktivitas judol. Kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan pemerintah Provinsi Jakarta akan segera menertibkan praktik judi online. Langkah ini diambil setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan sekitar 600.000 lebih warga Jakarta yang terlibat dalam aktivitas judol. Senada dengan itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memaparkan ada sekitar 5.000 diduga penerima bansos terlibat aktivitas judi online. Di Jakarta ini terungkap sekitar 602.000 warga Jakarta terlibat judi online. Nah, yang ngeri nih, transaksinya mencapai 3,12 triliun. Ini Jakarta dengan 600.000 saja. Nah, ini 5.000 diantaranya diduga penerima bansos. Sedih banget. Terpaksa kita cabut ini. Kita ngeluarin anggaran untuk subsidi bansos buat KJP, KJMU, BPJS. Digunakan, memang nggak semua. Yang kita keluarkan itu misalnya ke KJP yang 700.000, KJMU 600.000. Tapi masih ada sekitar 15.000. Akhirnya uang kita ini, uang bansos ini larinya ke judi online. Nah, ini prihatin kita. Pemerintah tidak tinggal diam, langkah tindakan tegas pun akan diambil. Apakah melalui pendekatan atau penegakan aturan hukum yang tegas? Ya, itu tadi yang menjadi pertanyaannya. Apa langkah-langkah dan juga tindakan tegas apa saja yang akan diambil oleh pemerintah provinsi? Langsung saja kita tanyakan kepada para narasumber kami yang saat ini sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Di sebelah saya sudah ada Ciko Hakim yang merupakan juru bicara dari Gubernur Jakarta Pramono Anung. Selamat malam Bang Ciko, sehat selalu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya juga ada Mbak Devi Rahmawati yang merupakan pengamat sosial. Selamat malam Mbak Devi. Selamat malam, Mbak. Ya, terima kasih sudah hadir juga. Kami juga akan menyapa yang sudah terhubung bersama kami, Pak Natsir Kongah dari juru bicara PPATK. Selamat malam, assalamualaikum Pak Natsir. Assalamualaikum.
Selamat malam, apa kabar Mbak? Sehat, bahagia semua kita. Ya, sehat selalu. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Bang Ciko, langsung saja nih kita ingin menanyakan, terima bansos kok malah dijadikan untuk judol, Bang? Sedih ya? Sedih banget. Jadi prinsipnya begini, kita tahu bahwa bansos di Jakarta ini kalau dibandingkan daerah lain, jumlah penerimanya itu kan paling banyak. Ya, kita juga, Pak Pramono Anung sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta juga sudah menekankan, menegaskan bahwa memang Jakarta harus dibangun dari bawah. Artinya apa? Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya. Penerima KJP, penerima manfaat KJP jumlahnya dinaikkan dari jumlah 500 ribuan menjadi 707 ribu sekian. Penerima KJMU sekarang sudah 17 ribu. Kita juga melakukan pemutihan ijazah dan lain-lain. Dan bahkan nanti ada dana bagi hasil yang berkurang di tahun depan. Sekitar 15 triliun, beliau menegaskan bahwa jangan mengutak-ngutik KJP, KJMU maupun pemutihan ijazah tersebut. Sehingga ini sudah menjadi semacam ideologi dalam tanda kutip ya pembangunan Jakarta ke depan, bahwa betul-betul untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bansos salah satunya, tentunya melalui hal-hal lain selain pelatihan, job fair dan lain-lain. Tetapi ini sudah menjadi komitmen. Nah, sangat disayangkan apabila memang sebagian dari penerima bansos tersebut adalah pemain judi online gitu, dan tentunya ini kenapa disayangkan karena kan dana keuangan kita ini kan terbatas, apalagi ke depan tadi transfer ke daerah yang turun, sehingga kan kalau kita bicara misalnya 700 ribu penerima manfaat KJP, apakah itu cukup jumlah itu? Enggak, masih ada ratusan ribu lain yang sebenarnya memerlukan, ya kan, sehingga kita betul-betul mesti selektif. Nah, ketika ada yang masih memerlukan dan tidak mendapatkan, sedangkan yang mendapatkan sebagian adalah menggunakan uangnya untuk judi online, ini kan sangat disayangkan. Artinya ke depan kita akan memverifikasi data itu dulu ya. Apa yang disampaikan oleh PPATK tentu sangat bisa dipercaya, tapi kita akan verifikasi ulang apakah itu betul, data-datanya adalah penerima bansos, dan kemudian langkah yang berikutnya mungkin tidak langsung kita memutus, tapi juga melakukan penyuluhan. Ya, kita harus betul-betul melihat situasi, kondisi dan lain-lain. Dan apakah dan dalam verifikasi itu tentu nanti kita lihat, jangan-jangan dia menggunakan dana tersebut karena sebenarnya kehidupannya udah cukup nih. Gitu ya. Baik, kita langsung cross check saja kepada pihak PPATK, Mas Acir. Ini sesungguhnya datanya seperti apa yang terbaru? Ya, peningkatan dari judi online ini memang cukup signifikan ya. Bagaimana dari tahun ke tahun peningkatannya luar biasa ya. Kalau kita lihat di 2017 baru 2 triliun transaksi perputaran dana judi online, di akhir 2024 melonjaknya ribuan persen ya, menjadi 174 triliun dengan jumlah transaksi mencapai 117 juta. Selain DKI tentu juga daerah-daerah lain juga begitu besar, masif, sampai ke pelosok di daerah kita itu, Mbak. Nah, ini sesuatu yang sangat memprihatinkan, di mana seharusnya bantuan pemerintah tadi dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan keluarga ya, konsumsi keluarga, ini dipakai untuk judi online. Nah, yang menarik lagi kita lihat bagaimana keluarga, di banyak keluarga, saudara-saudara kita itu, mereka berpenghasilan 20.000, 200.000 sehari, itu hampir 50%-nya itu digunakan untuk judi online. Nah, ini kan harusnya bisa beli susu anak ya, tapi digunakan untuk bermain judi. Sehingga memang ini harus menjadi perhatian kita semua begitu. Iya, artinya PPATK juga terus mengupdate ya bantuan sosial yang dipergunakan untuk judol ini. Ya, terus kita pantau ya, sehingga program pemerintah yang cukup baik itu tepat sasaran, tepat guna, dan benar-benar dipakai untuk mensejahterakan kehidupan keluarga dari saudara-saudara kita yang ada. Harapannya kan begitu, sehingga ini kita terus ya semangat dan teruslah ikut memonitor dari penyaluran bansos yang ada. Tentu ya ini tidak bisa hanya dilakukan oleh PPATK. Kita semua harus ikut bahu-membahu ya untuk menjaga agar dana bansos tadi itu tepat guna, tepat sasaran. Gitu. Baik, Mbak Devi, jika Anda melihatnya dari sudut kacamata pengamat sosial ini, fenomena ini seperti apa, khususnya bagi penerima bansos yang melakukan judi online?
Ya, tentu saja apa yang terjadi di Indonesia sebenarnya kita nggak sendirian. Ini sudah menjadi pandemi global karena memang sejak pandemi khususnya judi udara ini luar biasa. Kenapa? Satu, pintu masuknya lewat game. Nah, game itu membuat siapapun yang kemudian bermain judi online merasa ini bukan sesuatu yang berbahaya. Bahkan keluarga yang semestinya menjaga, mengingatkan, kemudian ketika melihat salah satu anggotanya kelihatannya bermain game, itu kemudian membiarkan. Padahal itu adalah judi. Yang kedua, memang dia didesain untuk selalu memberikan harapan palsu. Di tengah-tengah kondisi dunia, bukan hanya Indonesia dalam hal ini kita cukup beruntung, ekonomi kita masih relatif lebih baik. Itu memberikan janji yang selalu dikatakan mantranya mudah dan murah, bahkan dengan hanya 5.000 modalnya orang tidak akan terasa. Nah, ini yang kemudian menjadi jebakan dan yang paling mengerikan adalah jelas pada akhirnya produktivitas. Karena ketika seseorang sudah kecanduan judi online, maka minimal dia kecanduan 3 hal. 1, kecanduan main gamenya. 2, kecanduan pornografinya karena pintu masuk lain adalah lewat pornografi. Dan ketiga, kecanduan judinya sendiri. Jadi ini akan betul-betul menjadi tsunami bagi keluarga, yang artinya kalau keluarga sudah lemah, negara yang juga akan bisa terguncang akibat judi online ini. Iya, Bang Ciko, dari Pemprov DKI Jakarta sendiri ini sudah berapa lama memantau kasus ini? Jadi prinsipnya mungkin sejak Pak Pram baru beberapa bulan dilantik ya, kita mendapatkan data terkait data di 2024 yang ada 15.000 katanya, yang kemudian data yang sekarang 5.000, dan ini juga menjadi concern utama tadi yang saya sampaikan, karena kita tahu permasalahan Jakarta ini kan utamanya kan gini rasio, jurang antara yang kaya dan yang miskin itu begitu luas, ya, begitu lebar. Dan ini kita akan upayakan dalam 5 tahun ke depan untuk ditutup jurang itu sehingga tidak ada lagi masyarakat yang betul-betul hidup di bawah kehidupan yang prasejahtera banget gitu ya. Nah, dan cara-caranya salah satunya melalui pemberian bansos. Nah, itu tadi saya ulangi bahwa kebutuhannya itu tidak, walaupun kita sekarang mengatakan secara masif kita sudah memberikan KJP untuk 700.000, ya pemutihan ijazah, KJMU 20.000, hampir 20.000. Itu sesungguhnya makin banyak yang membutuhkan. Jangan sampai itu tadi, ya orang-orang yang kita penerima manfaat ini menggunakannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan ini benar-benar menjadi concern kita, dan ke depan tentunya Dinas Sosial akan betul-betul melakukan tadi verifikasi, melakukan penyuluhan, literasi digital, literasi ekonomi, literasi keuangan yang perlu juga disampaikan ke masyarakat, dan tentunya setelah itu tentunya akan ada sanksi mau tidak mau, karena kita harus bagaimana menyejahterakan yang ingin disejahterakan. Ya, gitu. Dari Pemprov sendiri memiliki data usia berapa yang bermain judul? Sampai sekarang kita belum mendapatkan data yang lengkap, tentu PPATK yang lebih tahu ya. Langsung saja kita tanyakan kepada PPATK. Saya rasa kalau mungkin PPATK bisa melihat, karena dari transaksi keuangan biasanya usianya usia tertentu yang bisa mempunyai rekening atau apapun. Silakan Bang Nasir. Jadi dari data yang ada pada kita, kalau kita lihat di tahun 2023 dari 3,7 juta pemain judi online ya, yang menyetor deposit dengan nominal kecil itu adalah masyarakat berpenghasilan rendah 80%-nya, Mbak. Nah, itu adalah pelajar, mahasiswa ya, buruh, petani, ibu rumah tangga, pegawai swasta dan lain-lain. Jadi rata-rata berpenghasilan rendah. Dari seluruh pemain yang ada itu 80% itu adalah berpenghasilan rendah, dan banyak pelajar di antaranya. Kalau kita lihat data DKI ya, itu juga anak-anak ya, itu cukup banyak yang bermain judi, termasuk ibu rumah tangga, anak-anak itu umur 10 tahun ke bawah, 11 tahun ke bawah gitu ya, maupun mahasiswa dan pelajar. Angkanya cukup signifikan ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan profesi ya, itu karyawan swasta ada 1,9 juta yang ikut bermain judi online. Ini data keseluruhan ya. Nah, buruh itu ada 8.000, lalu kemudian ada juga nih wartawan ya, pejabat negara, pengusaha, pegawai negeri, pensiunan, dan anak di bawah usia 11 tahun tuh ada 1.160 yang ikut yang ikut bermain judi. Kalau dari sisi jenis kelamin, itu pria ada 1,7 juta, wanitanya 583.000,
799 yang bermain judi online. Nah ini cukup mengkhawatirkan ya, karena banyak ibu rumah tangga yang bermain judi online juga gitu. Nah saya tambahkan dari apa yang disampaikan Mbak Devi, itu selain terlilit dari judi online, ya mereka juga banyak yang terlilit dengan pinjaman online dan prostitusi tadi, sebagaimana digambarkan oleh Mbak Devi. Begitu Mbak. Ya, Mbak Devi, ini artinya yang pihak-pihak yang terlibat dalam judi online ini adalah yang berpenghasilan rendah, bahkan ibu rumah tangga, Mbak Devi. Ya, kita tahu bahwa perempuan itu kan memiliki tanda kutip tanggung jawab sosial sebagai pengelola keuangan rumah, begitu ya. Nah ini yang kemudian judi online ini seakan-akan masuk sebagai salah satu alternatif untuk bisa juga menambah pendapatan keluarga. Nah menarik tadi yang disampaikan oleh beliau bahwa beban keempat yang menarik lagi adalah tadi bagaimana kemudian terjebak pada pasir hisap pinjaman online. Karena memang di Amerika sendiri bahkan masyarakat dengan pendidikan yang sudah sangat tinggi, data terakhir itu menunjukkan sedikitnya 5 juta orang Amerika juga terjebak pada judi online. Artinya ini bukan persoalan pendidikan tinggi atau rendah, ini memang menjadi penyakit silent killer, kanker yang menggerogoti masyarakat bahkan di negara-negara maju sekalipun. Ya, Bang Ciko, sesungguhnya celahnya ada di mana sehingga bansos ini bisa disalahgunakan? Nanti dulu ya, Bang Ciko, kita tahan sejenak. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Ada kembali bersama kami, pemirsa. Sebelum kita memulai perbincangan yang tadi sempat terjeda oleh jeda pariwara, kita akan menyapa salah satu narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Mardhani Alisera yang merupakan anggota DPR RI. Bang Mardhani, terima kasih sudah hadir bersama kami. Kita lanjutkan perbincangannya, Bapak Ibu. Tadi Bang Ciko, saya sempat bertanya mengenai adakah celah dalam penerimaan bansos sehingga disalahgunakan untuk dilakukannya judol? Celahnya pertama ada situsnya. Iya kan, kalau nggak ada situsnya nggak bisa main judinya ya kan gitu. Ini yang tentunya kita berharap juga aparat penegak hukum juga tegas ya, kemudian menyisir situs-situs ini. Ya, kita tahu kalau kepolisian di Republik Indonesia ini kan juga cukup canggih ya terkait dengan cyber crime-nya dan lain-lain. Dan harapan kita ke depan, walaupun kita tahu situs-situs ini bermunculan gitu, ketika diberantas satu dia muncul lagi. Karena tadi keuntungannya luar biasa banget ya untuk dari puluhan triliun, bahkan kalau seluruh Indonesia bisa ratusan triliun gitu. Nah, artinya pertama ada situsnya. Yang kedua ada dananya. Ada dana yang turun untuk digunakan untuk bermain judi online tersebut. Dan yang ketiga tadi mungkin minim edukasi, minim kegiatan-kegiatan positif. Karena tadi kalau kita dengar dari Bapak dari PPATK tadi menyampaikan bahwa banyak pelajar dan mahasiswa. Nah artinya juga kegiatan-kegiatan positif ini juga harus banyak digiatkan di Jakarta khususnya, apalagi kita berbicara soal kota Jakarta yang tentunya Pemprov DKI Jakarta ini sekarang juga sedang menggiatkan itu. Kita banyak melakukan pelatihan-pelatihan buat anak muda, untuk job fair juga, dan kita juga melakukan pelatihan-pelatihan melalui Dinas Tenaga Kerja misalnya, mobile training unit untuk kegiatan-kegiatan positif, untuk bisa mendapat pekerjaan yang baik. Kita juga banyak melakukan kegiatan aktivitas-aktivitas seperti diadakannya pekan olahraga yang banyak dilakukan sekarang di Jakarta, running festival, maraton itu banyak sekali di Jakarta. Dan harapan kita dengan kegiatan-kegiatan positif yang dibuat tuh masyarakat khususnya anak-anak muda bisa teralihkan dari kegiatan yang negatif. Fokusnya agar tapi tidak tadi kalau dilihat celahnya di mana ya ada situsnya. Ya kan, kalau situsnya nggak ada ya kan lebih mudah. Akan lebih mudah untuk mungkin diberantas ini judul ini. Bang Mardhani, mungkin langsung saja kami ingin mendapat tanggapan dari DPR sendiri menanggapi adanya bansos yang disalahgunakan untuk bermain judi online ini, Bang Mardhani. Ya, yang pertama tentu kata Bang Napi, ingat kejahatan itu karena ada kesempatan. Kesempatannya terjadi karena memang masif sekali judi online ini melakukan penetrasi. Saya pernah ada acara di DPR, di Kamboja. Dulu sebelum COVID, warga negara Indonesia di Kamboja cuma 3.000 orang. Sekarang Mas Ciko, 130.000 orang. Dan mayoritas adalah quote and unquote prajurit judi online.
Jadi judi online itu, dan bukan cuma Indonesia, orang warga negara Cina, jadi orang pelaku judi online ini, karena di sana judi online memang legal gitu, merekrut salesnya itu dari negara bersangkutan. Jadi yang ngontak kita itu ya orang kita sendiri. Jadi itu adalah sebuah transnational crime, kami menyebutnya, dan bukan cuma di Indonesia. Waktu kemarin kami sidang AIPA, ASEAN Interparliamentary Assembly itu, teman-teman Filipina teriak, teman-teman Thailand teriak, Malaysia teriak. Jadi ini memang bukan fenomena lokal Indonesia. Dan karena itu penanganan. Dan yang kena bukan cuma Cina juga kena, Jepang juga ada. Jadi ini memang itu. Nah karena itu aturan hukum yang misal gini, kita bisa selesai, tapi di tempat lain masih dilegalkan. So itu akan tetap menjadi benalu buat kita. Nah jadi memang sistem hukum nasional kita mesti yang Ciko tadi bilang tegas jelas, tapi sistem hukum internasionalnya juga mesti connected, menjaga. Yang terakhir pandangan saya memang edukasi. Nah edukasi ini lebih spesifik kepada literasi keuangan. Boleh jadi dia sarjana, boleh jadi dia mahasiswa, boleh jadi S1, S2, tapi bab literasi keuangan itu kadang-kadang uang ini ada satu buku tuh, Psychology of Money. Uang itu bukan bab tentang berapa banyak punya, kemampuan psikologi kita untuk ngontrol nih. Orang pandai sekalipun ketika waduh lobbynya bagus, kayak dengan duit 50.000 dapat 5 juta enak nih gitu. Padahal kejeblos begitu. Baik, kita langsung tanyakan kepada PPATK menanggapi dari pernyataan Bang Mardhani tadi. Apakah dari PPATK ini dapat mengidentifikasi atau mengindikasikan mana uang dari luar negeri yang bisa dimanfaatkan untuk judo? Bang Natsir. Ya, jadi dari penetrasiran aliran dana uang hasil judi online itu ya, kita melihat banyak hasil judi online yang dikelola di dalam negeri itu dialirkan ke luar negeri seperti Singapura, ya, Filipina, Thailand, dan Kamboja. Dari hasil analisis kita sampaikan kepada penyidik, itu teman-teman penyidik juga sudah banyak ya menyita uang hasil kejahatan bahkan yang dilarikan ke luar negeri seperti itu. Dan kita sudah melakukan koordinasi ya dengan PPATK di berbagai negara, termasuk negara-negara yang ada di kawasan ASEAN ya, untuk membantu ya mengejar uang hasil kejahatan tadi bila ada ditempatkan di luar negeri. Dan dari data yang kita peroleh itu banyak sekali tuh dana yang dialirkan ke luar negeri. Baik. Tadi saya ingin menyambung sedikit ya, di 20 kota kabupaten dengan total nominal transaksi terbesar itu di tahun lalu itu 2 daerah di Jakarta yang terbesar itu. Ada kota administrasi Jakarta Barat dengan transaksinya 527 miliar ya, kemudian ada kota administrasi Jakarta Timur dengan 416 miliar. Dan kemudian disusul oleh Bogor, Kota Bandung, ya, Jakarta Utara, Kota Medan, Kota Bekasi, dan seterusnya. Begitu, Mbak. Baik, Mbak Devi, ini benar-benar bukan permasalahan hanya Indonesia saja ya, artinya ini merupakan permasalahan global. Bagaimana pendapat Anda? Ya, kalau ada penelitian yang menunjukkan bahwa kalau India misalnya butuh hanya 1 triliun untuk dia mengirim roketnya ke bulan, maka perputaran uang dari judol ini membuat orang India bisa 880 kali bolak-balik bumi bulan. Jadi ini memang satu bisnis yang sangat serius yang oleh karenanya sebenarnya selain tadi usulan penguatan di dalam negeri, platform itu punya tanggung jawab yang serius dalam hal ini karena medannya ada di sana. Artinya sekuat apapun pemerintah kalau kemudian tanda kutip platform tetap membiarkan itu hadir, bahkan kecerdasan pelaku bisnis underground judi ini adalah misalnya mereka bahkan nempel gitu ya dengan misalnya para influencer yang mereka juga nggak ngerti gitu karena dia akan mendompleng traffic semakin tinggi lalu lintas orang yang di sana, dia akan berselancar di sana. Nah, ini satu hal yang juga di banyak negara barat mereka sangat serius menuntut pertanggungjawaban platform untuk membentengi masyarakatnya. Baik, Bang Mardhani,
Penggunaan bansos untuk dilakukannya judol atau terlibat dalam judol ini bisa dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa? Saya lebih melihatnya yang penerima bansosnya juga korban gitu loh ya. Kalau kita hentikan bansosnya, maka penyakit sosialnya akan snowballing effect. Minta maaf, dia sudah memang orang miskin, tidak dapat bansos, akhirnya kriminalitas bisa tinggi, akhirnya macam-macam. Nah, pandangan saya memang penyelesaian tadi Mas Ciko sudah mengatakan pendekatan yang integratif, yang sistemik. Nah, data bansos sudah ada. Kalau di cross checking data bansos tadi dengan teman-teman PPATK ketemu angkanya, maka dipisahkan. Mana penerima bansos yang baik, mana penerima bansos yang tidak baik ini harus dibina, harus diingatkan, kasih peringatan dulu. Sekali, 2 kali, 3 kali baru kita kasih sanksi. Karena kalau langsung dihentikan, kadang-kadang masalahnya ada di proses edukasinya. Kita harus mengedukasi mereka. Banyak dari mereka begini, saya tidak berpretensi ngerti psikologi mereka. Tapi psikologi orang yang miskin, kemudian lama dalam kesusahan, tiba-tiba masuk mimpi indah yang instan, itu kadang-kadang jebol gitu. Nah, tapi kita ingatkan. Makanya tadi Ciko tadi bilang ada kegiatan, kalau buat saya kegiatan pengajian, majelis taklim, RT RW terlibat, ada forum RT RW membahas bersama, karena akarnya itu ada di RT RW. Kalau RT RW-nya sadar, apalagi kalau Pemda DKI kerjasama PPATK, kerjasama dengan penerima bansos punya, tadi kan udah bagus tuh, Jakarta Barat 500-an miliar, Jakarta Timur 400-an miliar. Kalau lebih zoom lagi, kelurahan mana, maka kita bisa langsung directly kepada kelurahan itu apa langkah sistematis, misal pemetaan, edukasi, literasi, pendampingan, sampai kepada ancaman sanksi, begitu. Baik, Bang Ciko, boleh tanggapannya? Sepakat ya, sebenarnya kayak kita janjian tadi sebelum Bang Mardhani datang udah ada pembicaraan terkait itu, bahwa dinas sosial mengutamakan terkait dengan penyuluhan. Artinya ya kan? tidak perlu dihentikan. Pak Wagub juga menyampaikan kita harus memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan literasi digital, literasi keuangan juga. Dan ini sangat penting. Tetapi tentu ya ada batasannya, ya kan, sekali, 2 kali, 3 kali ya. Kemudian kita juga harus berpikir ada ratusan ribu orang lagi yang ingin menerima bansos tapi tertahan karena kuotanya hanya sekian. Dan harapan kita tentunya yang 5.000 sekian yang sekarang ada datanya di PPATK bertobat tadi ya, tapi melalui penyuluhan. Saya setuju sekali majelis taklim, pengajian, dan keterlibatan RT RW, karena semua stakeholders harus terlibat, karena semuanya ini artinya masalahnya bukan hanya di 5.000 penerima bansos saja, masalahnya juga di saya sebagai warga Jakarta yang menginginkan masyarakat di sekitar kita hidup sejahtera, yang tentunya harapan kita nggak ada penyakit-penyakit sosial seperti ini. Tapi dari Pemprov sendiri mengetahui bahwa dari sebagian yang menerima bansos ini kesulitan untuk membagi-bagi, baik untuk rumah tangga, bahkan ada yang disalahgunakan untuk judol. Pastinya begitu. Kalau kita lihat dari PPATK, jumlah bansos itu berapa sih nilainya? Kan nggak tinggi-tinggi amat juga, Pak Mardhani ya. Ini ratusan ribu, bukan dapat jutaan rupiah kok. Dan kita kebayang kalau dia mainnya kalau udah main judi online kan katanya bisa ketagihan sampai nggak tidur, kurang tidur, dan lain-lain. Artinya kan dalam waktu singkat uang segitu bisa habis gitu aja. Nah, artinya tanpa harus kita menelaah terlalu detail gitu, kita udah tahu gitu secara logika, pastinya dalam waktu singkat uang itu habis kok. Ya, 300.000 ini nggak mungkin dalam sebulan dia bisa mainin 300.000 kalau kita tahu bagaimana kisah-kisah pelaku judi online yang kemudian bisa sampai bunuh diri dan lain-lain. Ya, Mbak Devi, ini kita fokus kepada yang penerima bansos ya, Mbak Devi. Apakah memang ada dibutuhkannya rehabilitasi ataukah langkah-langkah yang bisa didekatkan kepada mereka yang memang dalam tanda kutip kecanduan judi online? Ya, masukan para beliau tentu saja sangat tepat, dan apa yang tadi Mbak sampaikan itu menjadi penting. Artinya mau ada tanda kutip ancaman apapun, kalau memang sakitnya belum disembuhkan, artinya kecanduannya, tentu itu akan membuat potensi orang tersebut berulang, bukan karena niat berulang, tapi memang dia butuh bantuan. Nah, memang tentu ini jadi tantangan ya, karena sekarang kesehatan mental menjadi salah satu pembunuh di dunia, bukan hanya di Indonesia. Nah, di mana ahlinya sayangnya sedikit. Untuk konsultasi saja itu sampai
ngantrinya bisa 3 bulan, 4 bulan dan sebagainya. Orang yang sadar mau bahwa dia butuh bantuan. Sayangnya banyak orang yang tidak merasa sadar bahwa saya sakit, dia tetap merasa sehat. Nah, ini yang memang kesadaran yang pelan-pelan perlu dibantu dan kita bahagialah kalau mendengar kemudian Pemda DKI punya pendekatan yang sangat penuh kasih ya. Artinya segala sesuatunya bertahap, tapi kalau kita lihat Korea baru-baru ini luar biasa keras bagaimana dia melihat para warga negaranya yang terjebak di entah Myanmar, Kamboja, bahkan ketika balik ke Korea berbeda dengan Indonesia dipenjarakan karena menurut mereka data mereka gitu ya bahwa ternyata orang yang keluar itu orang itu lagi artinya Anda juga harus punya tanggung jawab sosial terhadap negara. Nah, pilihan mana tentu saja Indonesia punya pilihan sendiri yang tentu kita yang lebih tahu tentang warga kita. Baik, Bang Mardhani dari DPR sendiri apakah memiliki data selain dari Jakarta, provinsi mana lagi yang memiliki kasus yang sama dengan adanya penyalahgunaan bansos untuk judol? Iya, di Komisi 3 dengan teman-teman PPATK data itu disampaikan secara global, kita sudah minta data detailnya dengan teman-teman Komisi 8, Kementerian Sosial juga mereka punya yang sedang kita lakukan mengintegrasikan itu semua walaupun seperti tadi Mbak Devi ataupun Mas Ciko katakan kalau saya itu kebayang gini Mbak Devi, ayo ambil kasus ini dibahas di tingkat SMA, di kampus, di SMP, termasuk di SD sosialisasi. Ini ada kasus seperti ini. Jadi nanti ya, anak-anak kan hampir semua keluarga punya anak sekolah. Jadi kalau anak-anaknya sudah sadar, ketika bapaknya melakukan itu, Bapak ingat loh tadi di sekolah, nah, early education system ini sangat penting. Dan sifatnya jangan sosialisasi, tapi pembahasan bersama, internalisasi. Ini dampaknya kalau dapat gini, utangnya segini, bunuh dirinya segini, berat sekali gitu. Sampai tadi para ulama, pastor, semua ayo sama-sama. Kita total football karena saya sedih sekali. Ya, kita kemarin ada kasus narkoba yang luar biasa. Sekarang ada kasus judol yang luar biasa. Iya. Dan dua-duanya itu pembunuh yang luar biasa bagi kesehatan keluarga Indonesia. Iya, dari PPATK sendiri Bang Natsir, selain dari Provinsi Jakarta, adakah provinsi lainnya berdasarkan data yang memiliki kasus yang lebih parah ataupun serupa? Ditahan ya, Bang Natsir, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, usai jeda kami kembali. Ada kembali bersama kami, kita lanjutkan perbincangan kami tadi. Bang Natsir, kami ingin mengetahui selain dari Pemprov Jakarta, adakah Pemprov lainnya yang juga mengalami kasus serupa? Iya Mbak Windy, kalau kita lihat DKI memang tahun ke tahun itu masuk dalam 3 besar ya. Nah kalau data tahun lalu itu kita lihat Jawa Barat itu yang bermain judi online itu ada 952.281 ya, kemudian disusul dengan Jawa Tengah dengan jumlah pemainnya 520.000 lebih. DKI Jakarta tahun lalu ada di 334.144 yang bermain judi online. Lalu ada Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, Lampung dan seterusnya. Nah kalau kita lihat di 5 provinsi dengan total nominal transaksi terbesar itu ada Jawa Barat ya, dengan total depositnya mencapai 3,4 triliun dengan transaksi 24 juta kali. Lalu ada Jawa Tengah dengan 1,9 triliun depositnya ya, dengan transaksi di angka 12 juta lebih. DKI Jakarta jumlah total deposit dari warga Jakarta yang bermain judi online itu ada 1,7 triliun lebih dengan 10 juta lebih transaksi. Kemudian ada Jawa Timur dan Banten. Begitu Mbak Windy. Baik. Jadi hampir semua daerah ini tidak ada yang luput dari permainan judi online. Baik. Bang Ciko, dengan data yang dimiliki oleh PPATK ini cukup memprihatinkan. Apakah langkah dari Pemprov ini ada formula agar tidak disalahgunakan bansos ini?
Yang pertama kan tentunya kita ingin cross check dulu ya, verifikasi ya keabsahan data itu, walaupun kita meyakini PPATK tentunya mempunyai data yang sahih, tapi intinya kita harus tetap melakukan verifikasi untuk tidak ada terjadi kesalahan. Ketika kita sudah mengidentifikasi siapa-siapa dari mereka, tentunya itu tadi penyuluhan, sosialisasi ya, pelatihan-pelatihan literasi digital dan keuangan. Jadi selain keuangan juga ada literasi digital. Artinya apa? Penggunaan smartphone ini banyak kok manfaatnya kalau kita tahu cara-caranya. Ada, kita bisa melihat YouTube terkait dengan pelatihan-pelatihan kerja, ada kesempatan-kesempatan untuk bekerja yang halal, ya kan, dan kita bisa mencari di internet dan lain-lain. Nah itu juga harus jadi jangan sampai smartphone ini, karena nggak bisa diindahkan kan tadi, celahnya dari mana sih? Ada situsnya, ada smartphone-nya. Tapi smartphone-nya itu kan bisa menjadi racun, bisa juga menjadi madu gitu ya. Artinya apa? Yang menjadi racun ya kalau kita salah gunakan, karena kita masuk ke dalam situs-situs lain. Walaupun tadi tentunya Mbak Devi menyampaikan platform ini juga harus bertanggung jawab, karena bisa ditempelin, ya kan? Ditempelinnya mungkin tempelan pertamanya bukan langsung ke judi online, tapi ketika dia masuk ke situ baru ketiga kalinya baru dia masuk ke judi online. Nah itu tadi literasi digital juga sangat dibutuhkan. Nah pelatihan-pelatihan itu nanti akan dilakukan oleh Dinsos, nanti tentunya tadi ada masukan dari Pak Mardani untuk bekerja sama dengan RT RW, karena memang dimulainya di situ ya. Community ini sangat bisa membantu masyarakat yang berada dalam komunitas tertentu, dan tentunya kerjasama dan kohesi sosial yang baik akan lebih memudahkan. Ya, apakah diperlukan nih Bang Ciko untuk di kriteria bagi pihak-pihak yang mendapatkan bansos ini agar dipantau lebih jelas lagi, ataukah perlu dirubah kriteria tersebut? Saya rasa kriterianya sudah cukup, tetapi intinya pemantauan itu penting. Artinya kerjasama lintas sektoral ya, dengan PPATK, dengan kepolisian, dengan pihak-pihak lain yang bisa kita kerjasamakan, kita sinergikan, tentunya juga dibutuhkan. Nah kita bisa melihat sekarang, artinya kalau udah kayak begini, artinya betul-betul kita harus banyak kerjasama nih sama PPATK untuk bisa mengidentifikasi. Kalau kriterianya saya rasa sudah cukup tepat. Ya, artinya harapannya kita kan Indonesia dan Jakarta gitu punya uang lebih banyak untuk bisa memberikan bansos lebih banyak lagi kepada masyarakat yang membutuhkan tadi. Walaupun udah ratusan ribu bahkan jutaan totalnya kalau kita total KJP, KJMU dan lain-lain, bansos-bansos yang lain pun, tetapi kan sesungguhnya masih ada sisa lagi yang membutuhkan. Jadi kriterianya cukup, tetapi kemudian mudah-mudahan betul-betul penggunaannya tepat. Untuk memang betul-betul untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Iya, kalau Bang Mardani sendiri melihatnya, apakah syarat dan ketentuan ini perlu direvisi ataupun dipantau ulang lagi? Enggak, buat saya yang sudah ada ini apapun kan, teman-teman ini kan pakai DTJS, data terpadu DTKS, kerjasama sosial, itu kalau kita bongkar lagi akan panjang kali lebar lagi, sementara teman-teman juga, buat saya yang terpenting tadi begini, jangan fokus kepada masalah, tapi saya apresiasi nih teman-teman Pemda DKI, karena saya berkali-kali minta langsung ketemu Pak Gub, dan idenya langsung diterima. Pak Gub nih benar-benar melingkupi, menyayangi semuanya. Tinggal buat saya, ayo, kemarin tuh RT RW sudah naik operasionalnya, ayo RT RW-nya kita perankan menjadi pejuang lingkungan, pejuang kemanusiaan, dan pejuang kesejahteraan di daerah. Gampang kok menemukan mereka-mereka yang kena judi online, yang asosial, yang tidak mau aktivitas bergaul bersama, nah itu yang makanya hayo semuanya bersatu, berkumpul, ketok pintu bareng-bareng, karena gini, sekali kita fokus ke judulnya akan terus, tapi ketika kita fokus kepada memperkuat ketahanan masyarakatnya melalui perangkat yang sudah ada, PKK kita bagus, Dawis kita bagus, Jumantik kita bagus, RT RW kita bagus, kita punya LMK. Nah ini diorkestrasi dengan baik. Saya ketemu para lurah bagus-bagus. Bahkan kalau saya jujurnya tuh nggak ada pemilihan kepala desa, unjuk aja di lurah semua. Lurah tuh bagus-bagus di DKI, bagus-bagus. Mereka betul-betul birokrat yang turun ke bawah. Mereka tahu masalah saya tuh kan lagi reses nih, turun ke bawah. Mereka tahu di sini perlu embung, di sini perlu UMKM. Nah, tinggal memang yang ini belum menjadi tupoksi mereka. Karena tupoksi mereka masih lingkungan kan. Ya kayak teman-teman Jumantik sama Desa Wisma, ke PKK-nya, stuntingnya. Padahal
setiap zaman bawa permasalahan baru. Nah karena itu mumpung ada Mas Ciko, Mbak Devi juga, ayo semua jangan, dan juga bukan cuma Pemda DKI, semua Pemda, karena kalau dibedah tadi itu yang disebut Pak Nasir itu memang sesuai dengan jumlah penduduk yang banyak dan jumlah uang beredar gitu. Jadi di mana ada penduduk, di mana ada uang, di mana ada pendidikan yang lemah, masuk penyakitnya. Nah ini juga buat saya, ini harusnya jangan cuma menjadi beban dari Pemda. Pemerintah pusat, Satgas khusus pemberantasan judol harus jalan. Karena nanti mentok-mentoknya tuh, ketika aparat hukumnya tidak melakukan penindakan yang tegas, dan di beberapa sisi tidak menuduh, beberapa malah di backup atau di backingi gitu kan. Sehingga buat saya, ini bukan tugas Pemda saja, bukan tugas DPR saja, NGO, tapi total football termasuk pemerintah pusat. Karena ini virus yang luar biasa jahatnya. Kalau ini tidak, dari sini timbul penyakit personal, penyakit sosial yang tadi Mbak Devi bilang, oh ini berbahaya sekali. Ya, Mbak Devi sendiri melihatnya apa yang merupakan langkah-langkah konkret dan juga solusi yang tepat khususnya dalam skop yang lebih kecil lagi dari keluarga agar hal ini bisa dihentikan, penyakit ini bisa disembuhkan. Ya, keluarga menurut hemat saya sebagaimana tadi disampaikan beliau justru lagi butuh bantuan. Kenapa? Karena biasanya mohon maaf studi bukan hanya Indonesia tapi juga di seluruh dunia, satu main yang lain ikut main. Kenapa tadi? Karena tadi wajah dari judi online itu games. Permainan, sesuatu yang orang manusia itu disebut homo ludens, semua orang tuh pemain. Pasti kalau hari ini belum main, belum ketemu aja permainannya. Nah, makanya pintu masuknya game sehingga orang tidak ada yang merasa bahwa ini bermasalah. Itu bedanya judi udara dengan darat. Kalau darat kan Anda harus ke tempatnya khusus, kelihatan Anda harus keluar ongkos. Ini benar-benar cuma duduk dan kelihatannya malah akrab, bahkan bermain bersama. Nah, tadi menarik ide para beliau dan ternyata sudah dilakukan oleh para juara-juara tadi gitu ya di lapangan di akar rumput, yang harusnya sekarang PR negara pemerintah pusat adalah menularkan kepahlawanan tadi untuk tadi nyenggol. Nah, artinya alarm sosial kita ketika tahu tadi yang beliau sampaikan bahwa kok dia mah nggak pernah kumpul, pasti skamling, pengajian nggak pernah nongol, masuk WA grup pasif gitu ya. Nah itu betul-betul harus dicolek. Sederhana, colek di WA dan sebagainya. Dan ketika kita datangi bukan dalam konteks spiritnya bukan dalam konteks gibah atau menelabel. Tapi niatnya adalah menolong. Nah ini yang memang berat karena bisa jadi saya pun belum tentu bisa meluruskan niat tadi gitu ya. Nah artinya Pemda dengan programnya, kerannya sudah ada, tapi gimana caranya airnya ini benar-benar mengalir menjadi oase bagi setiap orang. Jadi sepakat bukan hanya para beliau, saya juga punya tanggung jawab. Minimal ketika satu orang sudah ngurusi ngopeni keluarganya, ya insya Allah satu lingkungan akan beres. Baik. Bang Natsir, kami juga ingin mengetahui data dari PPATK ini, bansos yang disalahgunakan untuk judol ini apakah terdeteksi dari rekening bansos ataupun pribadi? Ya, jadi pernah Kementerian Sosial itu ya memberikan ratusan juta data nomor induk kependudukan, lalu kita sandingkan dengan data kita. Maka dari situ kita temukan nomor rekening yang identik, dia pemain judi online dan juga penerima bansos. Nah, yang kami ingin harapkan di sini ya, tadi sebagaimana disampaikan oleh Mbak Devi ya, Pak Mardani, Mas Ciko ya, kalau dari kita tuh hasil analisisnya sudah cukup komprehensif ya. Tinggal memang teman-teman di penegak hukum harus lebih keras lagi ya menindaklanjuti hasil analisis yang disampaikan oleh PPATK. Meskipun kita tahu ya bahwa penegak hukum juga sudah banyak menangkap ya, memenjarakan, menyita aset dari pelaku kejahatan judi online ini. Harapannya lebih banyak lagi nih, karena hasil analisis kita juga cukup banyak untuk judi online yang ada. Begitu Mbak Windy. Baik, terima kasih
Bang Natsir, terima kasih Bang Mardani, Mbak Devi, Bang Ciko sudah hadir bersama kami. Tentunya kita berharap bahwa tidak ada lagi kasus bansos yang disalahgunakan untuk judol dan secara keseluruhan judol ini bisa dihentikan demi masyarakat Indonesia pula. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan juga kami masih akan menghadirkan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut ini. Ada kembali bersama kami pemirsa. Kementerian Pertahanan dan Satgas Yonif 733 Masariku berhasil menyelenggarakan makan bergizi gratis di wilayah pedalaman Papua Pegunungan. Berikut laporan jurnalis TV One Zinedine Duan yang turut serta dalam rombongan tim B Infohan yang melihat langsung penyelenggaraan MBG di Papua Pegunungan. SPPG atau Dapur untuk Produksi MBG ini satuan pemenuhan gizi di Papua, pos batas batu. Memang tidak seperti SPPG pada biasanya jika kita temui di kota-kota besar di Jakarta atau di beberapa kota besar yang mana SPPG ini memiliki gedung tersendiri. Namun di batas batu sendiri SPPG atau untuk tempat untuk memproduksi makan bergizi gratis ini ada di pos batas batu, tempat dari TNI beroperasi di sini. Yang mana juga yang memproduksi dari MBG sendiri ini under TNI. Tadi sudah sempat dimasak, lalu saat ini makanannya sudah dikumpulkan dan nantinya akan segera dibawa ke SD yang letaknya tidak jauh dari sini. Kira-kira makanannya seperti ini. Makan bergizi gratis. Tujuannya yakni untuk memenuhi kebutuhan gizi dari anak-anak, khususnya anak-anak Papua yang berada di SD Rimba Mumuhu, dan meningkatkan kesehatan serta menciptakan anak-anak yang nanti kelak akan menjadi anak-anak yang cerdas, sehat, dan berguna, dan untuk satu tujuan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Siswa-siswa sedang mengantri mengambil makanan, ada juga susu 4 sehat 5 sempurna. Dilanjut dengan makan bersama. Di balik segala keterbatasan dengan gedung sekolah yang terbatas, lalu juga dengan segala rintangan yang ada, namun program pemerintah bisa sampai sejauh ini. Program ini bisa sampai ke siswa-siswa, bukan hanya siswa yang berada di kota, namun juga siswa yang berada jauh dari ibu kota, lebih tepatnya di Papua Pegunungan. Dari Batas Batu, Papua Pegunungan, Zinedine Duhan, TV One mengabarkan. Heboh batu mulia jenis giok seberat 5.000 ton ditemukan di Nagan Raya Aceh. Pemerintah amankan lokasi penemuan untuk menghindari pencurian. Beginilah penampakan batu mulia jenis giok yang ditemukan oleh warga. Batu mulia jenis giok dengan berat diperkirakan mencapai 5.000 ton di hutan Butong, Kabupaten Nagan Raya Aceh. Batu mulia jenis giok asal Aceh juga memiliki ciri khas, dingin dan menyala saat terkena sinar. Selain itu ditaksir harga batu tersebut mencapai hingga ratusan juta rupiah. Mengantisipasi tindakan yang tidak bertanggung jawab, pemerintah kabupaten setempat langsung mengamankan lokasi penemuan dengan menempatkan petugas Satpol PP di kawasan penemuan batu. Kita mendapatkan informasi dari masyarakat dan memang ada masyarakat yang sudah mengambil di atasnya aja, di kulitnya, sehingga ini betul-betul jenis batu giok. Rencananya pemerintah akan menggunakan batu tersebut untuk pembangunan Masjid Agung di wilayah setempat. Dari Nagan Raya Aceh, Haidir Azhar, TV One mengabarkan. Tim gabungan polisi dan Dinas Perindustrian Perdagangan Sidoarjo menggelar razia sejumlah SPBU di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam razia itu sempat diwarnai aksi protes warga yang kemudian ditindaklanjuti pemeriksaan petugas.
Setelah banyaknya aduan dari warga yang mengeluhkan mesin motor mati setelah isi BBM Pertalite di SPBU, tim gabungan Satreskrim Polresta Sidoarjo bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo mengambil langkah cepat dengan melakukan razia ke sejumlah SPBU di Sidoarjo, Jawa Timur. Tidak hanya memeriksa kondisi stok Pertalite yang ada di tempat penyimpanan, tim gabungan juga memeriksa kondisi Pertalite saat di mesin pompa BBM yang ada di SPBU. Meski dari hasil razia, SPBU itu tidak ditemukan campuran air dalam kandungan Pertalite, namun petugas tetap membawa contoh Pertalite yang dijual untuk dilakukan uji laboratorium. Dalam razia itu sempat diwarnai aksi protes warga yang membeli Pertalite di salah satu SPBU karena motornya mogok dan masuk bengkel setelah isi Pertalite di SPBU tersebut. Kami melakukan pemeriksaan dengan menggunakan metode pemeriksaan pengecekan kandungan air dan penakaran volume. Dari hasil pemeriksaan yang dapat kami sampaikan tadi sudah dicek juga dengan rekan dari meteorologi bahwa hasilnya adalah sesuai dengan ketentuan. Tapi tetap kita lakukan uji sampel terhadap beberapa SPBU untuk memastikan bahwa BBM yang dijualnya sudah sesuai dengan ketentuan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan memberi ampun bagi pelaku praktik barang impor bal pakaian bekas. Dirinya menyebut negara rugi jika hanya memenjarakan dan memusnahkan barang bukti baju ilegal. Karena itu, negara akan memberikan tambahan denda. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan segan menangkap pihak yang menentang upaya pemberantasan impor pakaian bekas ilegal. Bahkan Purbaya memastikan pelakunya akan dikenakan denda hingga dimasukkan ke dalam daftar hitam atau blacklist importir. Menurut Purbaya, selama ini baju-baju bekas impor yang masuk ke Indonesia hanya bisa dimusnahkan dan pelaku impor hanya dikenai hukuman penjara tanpa sanksi finansial yang berarti. Siapa yang nolak, saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan. Alhamdulillah. Saya pernah bilang kan, tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya, hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang, terus ngasih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang tukang itu yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan tindak. Sekarang pun. Maka dari itu, Purbaya berharap pedagang-pedagang di pasar seperti Pasar Senen beralih menjual barang-barang produk UMKM dalam negeri. Pasar Senen yang dikelola Perumda Pasar Jaya milik Pemprov DKI Jakarta terkenal dengan koleksi pakaian bekas impor atau thrifting berkualitas. Pasar ini menawarkan barang branded dengan harga terjangkau. Sejumlah pembeli menuturkan memilih thrifting dikarenakan produk lokal masih sulit untuk dijangkau baik harga dan kualitas. Bagi saya, bagi kelas menengah ke bawah pastinya tidak menyetujui ya, karena faktor ekonomi juga gitu. Karena kan di tempat-tempat seperti ini terjangkau untuk menengah ke bawah gitu. Bajunya juga branded kan di sini banyak merek bagus lah, tapi harga miring, jadi terjangkau gitu. Namun kalau kita menggunakan UMKM atau mall gitu kan mungkin setujunya bagi yang menengah ke atas pastinya gitu, yang menyetujui seperti itu. Kalau kita, khususnya aku ya kurang setuju sih, karena kan baju-baju kayak gini kan kita kualitasnya bisa tahu ya bagus gitu, tapi kita bisa dapat juga dengan harga yang murah. Sedangkan kalau misalnya baju UMKM pernah beberapa kali coba ya lokal gitu, kurang. Bahannya tuh bisa agak-agak kurang dengan harga yang jauh lebih mahal gitu. Lebih bagusan kayak thrifting kayak gini, harganya juga masih terjangkau tapi kualitasnya juga lumayan bagus gitu. Langkah Menteri Purbaya menertibkan pasar dan melindungi industri tekstil dalam negeri juga mendapat penolakan dari pedagang di Pasar Cimol, Gede Bage, Bandung.
pedagang kecil seperti saya ya otomatis kalau nggak ada barang, nggak ada bal-balan, saya nggak bisa jualan. Mau jual apa pasti harus berhenti, soalnya kontrakan kan harus berjalan terus setiap bulan. Menteri Purbaya memastikan kebijakan penghentian impor baju bekas akan diimbangi dengan dukungan terhadap produsen lokal. Tim TV One mengabarkan. Pembongkaran ratusan kios di kawasan Barito, Jakarta Selatan terus dilakukan untuk pembangunan Taman Bendera Pusaka yang menggabungkan 3 taman, yakni Taman Langsat, Ayodhya, dan Luser oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Bagaimana kondisi terkini pasca pembongkaran? Berikut laporan Putri Sofia dari Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kalau biasanya kita bisa mendengar suara kicauan burung di Pasar Hewan Barito, Jakarta Selatan, hari ini kita sudah tidak bisa mendengar suaranya lagi, namun suaranya ini digantikan oleh suara dari alat-alat berat yang melakukan pembongkaran di Pasar Hewan Barito di Jakarta Selatan. Dan pembongkaran ini dilakukan sebagai proyek dari Pemprov DKI Jakarta yang akan menata kawasan menjadi Taman Bendera Pusaka, yang mana Taman Bendera Pusaka ini menggabungkan antara Taman Ayodhya, Taman Leoser, dan juga Taman Langsat. Nah, lalu kemana perginya para pedagang dari Pasar Hewan Barito ini? Nah, nantinya pedagang ini akan dipindahkan ke sentra fauna Jakarta yang dibangun di Lenteng Agung, di mana dari Lenteng Agung ini berjarak kurang lebih 10 hingga 11 km dari tempat kami mengabarkan saat ini, yaitu di Pasar Barito, Jakarta Selatan. Dan Lenteng Agung sendiri dipilih sebagai tempat untuk relokasi ini karena Pasar Hewan Barito dianggap memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai, termasuk akses yang dekat dengan stasiun Lenteng Agung dan juga halte Transjakarta non BRT rute D21. Nah, pemirsa, untuk di Pasar Hewan Barito sendiri tentunya memiliki sejarah yang panjang. Ini dibuka sejak 1970-an yang memiliki banyak sekali pelanggan, ini tidak hanya dari dalam negeri, namun juga pelanggan dari mancanegara yang mencari hewan-hewan. Ini mulai dari burung, kemudian kucing, hamster, dan juga banyak lainnya. Dan situasi atau kondisi terkini di Jalan Barito di Jakarta Selatan ini kalau bisa dilihat ini banyak sekali puing-puing yang berserakan di trotoar di Jalan Barito. Alat berat ini juga tadi kalau kami melihat ini juga banyak yang dikerahkan untuk kemudian melanjutkan pembangunan untuk Taman Bendera Pusaka. Dan kalau dilihat di trotoar ini banyak sekali tumpukan puing-puing, ini seng dan beton ini masih menutupi trotoar di Jalan Barito. Dan tentunya ini untuk pemindahan para pedagang ini tentunya diwarnai dengan protes dari para pedagang yang tidak ingin untuk dipindahkan atau direlokasikan karena dinilai ini bisa menyulitkan untuk kegiatan mereka sehari-hari ini, mulai dari dari perjalanan dari rumah ke Lenteng Agung ini dinilai cukup jauh. Kemudian apabila mereka mempunyai anak tentunya untuk sekolah ini akan menjadi lebih jauh lagi, pemirsa. Dan tentunya kita sama-sama berharap bahwa nantinya kita bisa kembali mendengarkan suara-suara burung yang berkicau ini di tempat yang baru direlokasi. Dari Jakarta, Josephine Kezia, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan. Pemirsa, negosiasi tarif antara China dan Amerika Serikat terus berlangsung. Pemirsa, kisru perang tarif dagang antara Amerika Serikat dan China mulai mencair ke arah ruang kompromi. Delegasi pemerintah kedua negara berunding di Malaysia yang akan mencapai puncaknya dengan pertemuan antara Presiden Trump dengan Xi Jinping. Israel memberikan izin pada tim Mesir dan Palang Merah untuk mencari jenazah sandera di Gaza yang berada di luar Gaza. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menyatakan Israel tidak akan menerima kehadiran pasukan bersenjata Turki. Selebritas ternama dunia asal Amerika Serikat Kim Kardashian menerima diagnosis bahwa Kita kembali ke kabar dari tanah air, pemirsa. Artis Nikita Mirzani divonis hukuman 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam kasus pemerasan terhadap Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa siang.
Hakim Ketua Hairul Saleh menyatakan majelis hakim menilai Nikita tidak terbukti atas dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU sehingga membebaskan ibu 3 anak itu dari dakwaan pencucian uang. Namun Nikita Mirzani terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pencemaran dan pemerasan terhadap Reza Gladys. Vonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 3 bulan penjara ini jauh di bawah tuntutan jaksa yang menuntut Nikita dengan kurungan 11 tahun penjara. Sebelumnya, Nikita Mirzani ditangkap dan ditahan di rutan Pondok Bambu sejak 4 Maret 2025. Nikita dan asistennya Ismail didakwa melakukan pengancaman melalui sarana elektronik terhadap Reza Gladys dan keduanya juga dijerat atas tuduhan pencucian uang. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 5. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Catatan Demokrasi bersama rekan saya Andromeda Mercury. Saya Windy Wellington ya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam, sampai jumpa.